Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan saya di channel Nippon Arigato. Hari ini saya kedatangan murid saya yang insya Allah akan berangkat ke Jepang dalam waktu dekat ini. Kita akan tanya-tanya apa saja yang menjadi motivasi, yang menjadi sebuah sebuah semangat untuk bisa berangkat ke Jepang. Terus kita tanya juga pengalamannya semasa-masa pendidikan atau berproses untuk ke Jepang. Juga kita akan tanya lebih lanjut lagi tentang suka dukanya belajar bahasa Jepang, terus berproses untuk sampai ke penerbangan nanti di bulan-bulan Desember, November kurang lebih, atau awal-awal tahun depan, teman-teman. Langsung saja perkenalkan. Ini namanya siapa? Perkenalkan. Nama saya Wildan Ramdhani dari Garut, umur saya 20 tahun. Nah, jadi gini, Will. Yang saya mau tanya itu santai aja ngobrolnya ya. Minimal kan pengen berangkat ke Jepang itu kan yang paling ditakutkan sama kawan-kawan itu kan masalah biaya ya, Ya, yang pertama. Nah, menurut Wildan sendiri, masalah biaya itu apakah menjadi beban atau biasa saja gitu? menurut saya buat biaya itu biasa saja. Yang diutamain itu semangat untuk pergi ke Jepang, karena kalau sudah di Jepang pasti biaya sudah terganti lagi. Ya. Terus sekarang mah kan pergi ke Jepang tuh ada dana talang ya. Ya, ada dana Ya, talang. maksudnya dana talang itu teman-teman gak semuanya ditanggung sama yayasan atau LPK, tetapi ada sebagian yang di-cover sama yayasan. Semisal biaya 50 juta. Nah, saudara dan berapa bayar? Cuma 20 juta ya? Ya, 20. Bayar 20 juta. Nah, sisanya kita bisa bayar sewaktu kita udah berangkat ke Jepang kan. Jadi sekarang sebenarnya lebih enak juga, lebih tidak memberatkan kepada si kandidat. Beda dengan zaman saya dulu. Kalau zaman saya itu biaya segitu harus cash dibayar sebelum kita berangkat ke Jepang, teman-teman. Nah, yang selanjutnya yang ingin saya tanyakan itu kan, nih, takutnya teman-teman yang ingin mengikuti jejak Wildan itu kan pasti bertanya-tanya, perkiraan ini berapa bulan kita harus belajar bahasa Jepang gitu. Kita bertanya menurut pengalamannya saudara Wildan saja, teman-teman, karena masalah belajar itu gimana kemampuan tiap orang, tiap individu berbeda-beda. Saudara Wildan sendiri berapa bulan itu belajar bahasa Jepang dari nol sampai sekarang kira-kira? Belajar kalau sampai bisa alhamdulillah 3 bulan. 3 bulan ya. Ya, 3 bulan. Berarti 3 bulan itu pertama kita belajar huruf ya. Huruf. Belajar huruf, habis huruf kan bisa baca. Ya, pasti. Bisa baca, lalu kita juga harus menghafal kosakata kan. Ya, sekarang. Habis belajar kosakata lalu kita baru masuk buku bab ya. Jadi kurang lebihnya itu sekitar 3 bulan. 3 bulan. Jadi teman-teman itu kita ambil rata-ratanya saja itu sekitar 3 bulan. Nah, habis 3 bulan itu baru kan Wildan baru masuk LPK kan dulu Ya, kan. dulu. Nah, kenapa Wildan itu nggak langsung masuk LPK, teman-teman? Dikarenakan yang pertama, kalau Wildan langsung masuk LPK dulu, otomatis bakalan kelamaan. Yang pertama, yang kedua itu mungkin ada rasa bosan dan jenuh. Jadi saudara Wildan ini belajarnya itu dulu sama teman saya, terus sama saya juga, teman-teman. Habis belajar di situ baru Wildan masuk LPK, kurang lebih 1 bulan ya. Ya, 1 bulan. Jadi Wildan itu 1 bulan belajar di LPK, terus sekarang mau tes wawancara. Udah. Wawancara tanggal berapa kira-kira? Perkiraan tanggal 28 bulan 8. Jadi tanggal 28 bulan 8 katanya ada tes wawancara. Kita doakan saja teman-teman, mudah-mudahan dikasih rezeki, dikasih kelancaran, juga dikasih hasil yang memuaskan bagi Wildan dan keluarga, teman-teman. Nah, yang saya ingin tanya ini,
motivasinya itu buat ke Jepang itu apa gitu, pengen pengen beli apa, pengen buat apa, atau kenapa gitu pengen ke Jepang, kita tanya teman-teman. Tujuan Ya, utama ke Jepang saya ingin menabung, mengumpulkan modal uang untuk membangun rumah dengan modal sendiri, uang sendiri, hasil sendiri, keringat sendiri. jadi motivasinya itu yang pertama mungkin ingin mengumpulkan modal Ya, buat usaha, buat juga pengen membangun rumah ya, buat masa depan buat mungkin masa ya. depan. Nah, jadi teman-teman ini ya memang tujuannya bagus, pengen mempunyai modal, mempunyai rumah, emang itu tujuan yang bagus teman-teman. Juga nanti mungkin habis pulang dari Jepang, mungkin ilmunya juga yang didapat mungkin kan Ya, bisa disalurkan di sini teman-teman. Mungkin saudara Wildan bekerja di bidang apa nanti bisa dipakai juga pas balik ke Indonesia ya kan. ya, jadi ilmu juga bagi saya. Bermanfaat kan, nggak cuman kita berpikir cuman materi saja gitu kan, pengalaman juga nanti didapat balik dari Jepang itu pengalamannya sangat banyak teman-teman. Nah, kita bicara selanjutnya, suka dukanya pasti ada kan. Pasti ada Pasti suka ada duka. suka dukanya itu pada saat mungkin kita belajar, Ya, belajar. pada saat kita masuk LPK, waktu pasti. kita pengen mengikuti tes ya kan. Ya, Nah, itu coba ceritakan itu suka dukanya yang mungkin buat teman-teman jadi motivasi nanti juga, gimana coba ceritakan suka kalau dukanya. buat suka duka, Dukanya saja dulu, kita pengen tahu dukanya gimana, susahnya itu yang Sus- pertama. pertama ya pasti dalam segi pembelajaran. Ya, Ya mungkin otak yang pemikiran kita sama orang-orang pasti beda. ya, Gak ada yang instan dalam sebuah proses. Saya juga mengalami kesulitan dalam segi belajar, tidak mudah sampai saat ini untuk mendapatkan apa yang diharapkan. jadi intinya mah mungkin begitu masuk proses pembelajaran banyak rintangannya juga ya. Ya, rintangan Yang pertama mungkin meluangkan waktu ya kan, waktu, habis waktu Ya, juga habis. teman-teman kebuang. Yang kedua tenaga juga kan, ya tenaga, karena kan kita belajar itu pasti mikir kan, pikiran, ya, mikir fokus teman-teman. Yang ketiga mungkin dari segi materi kan, ya materi. materi juga tidak menutup kemungkinan, materi juga kan kita harus mengeluarkan buat mungkin ongkos ya kan, Ya, buat ongkos. pergi ke tempat belajar, buat jajannya mungkin sehari-hari kan. Nah, jadi mungkin dukanya seperti itu, karena memang saya juga dulu merasakan memang sempat juga down pada saat, apalagi saya waktu umurnya udah ibaratnya udah tua lah teman-teman, umur 28 saya baru belajar. Kalau saudara Wildan mah kan masih muda, umur 20-an lah kurang lebih kan. Jadi semangatnya masih tinggi. Nah, itu yang saya apresiasi, karena mungkin banyak juga kaula muda yang memang bukan karena keterbatasan biaya ya, Ya, mungkin karena tidak ada kemauan. kemauan Karena dimanapun ada kemauan di situ ada jalan kan. pasti. Walaupun orang tua kita apa mempunyai ekonomi yang pas-pasan, tetapi kalau ada niatan, insya Allah apapun bisa terjadi ya kan. Iya pasti terjadi. Bismillah aja ya, Bismillah. yang penting. Nah, sekarang sukanya itu apa aja sukanya? Coba ceritakanlah, kita pengen tahu sukanya belajar bahasa Jepang gitu kan, sampai mungkin nanti ketemu kawan-kawan baru ya kan. Ya, sampai. Coba ceritakan sukanya apa aja. Ya. Kalau buat sukanya menurut saya itu masa Jepang kita menjadi tahu dua bahasa. Dari awalnya bahasa Indonesia, Sunda, sekarang jadi tambah lagi bahasa Jepang, Bahasa asing ya. bahasa asing ya. Walaupun bahasa Inggrisnya agak kurang saya, tapi bahasa Jepang sangat menyenangkan. Nah, terus mungkin banyak juga ya kenal sama mungkin teman-teman dari daerah lain juga ya. Ya daerah lain juga Banyak teman-teman. Jadi kita tuh berarti bercampur, bergaul sama yang dari luar daerah juga. Karena kenapa? Karena banyak juga nanti kita begitu kerja di Jepang itu nggak satu suku juga kita bekerja, karena juga sama orang mana-mana saja kita harus membangun kekompakan ya kan. ya.
Nah mungkin sukanya mah mungkin nanti juga kita merasakan ya, begitu kita berangkat ke Jepang pasti kita merasakan oh begini enak juga, dapat duit, gajinya nggak terlalu kerjanya nggak terlalu berat kan, duitnya gajinya gede. Nah itu mungkin juga nanti sukanya. Nah mungkin selanjutnya yang saya mungkin ingin share, ingin bertanya ke saudara Wildan. Nah begitu nanti kalau ada rezekinya berangkat ke Jepang gitu kan. Nah nanti begitu nyampe di Jepang, eh, tujuannya itu apa saja yang pertama ingin dilakukan di Jepang, ya apa mungkin pengen bener-bener bekerja, kan ada juga ya yang pertamanya bekerja pengen semangat, nah nanti habis kesananya kan udah tahu tempat-tempat yang bagus-bagus kan, Ya, lupa semangat, pengennya main-main, borosin duit gitu kan. Nah mungkin buat Wildan sendiri gimana itu kalau nanti ada rezekinya berangkat sampai di Jepang, tujuannya itu, tujuan utamanya tetap itu apa, nanti berubah lagi tujuannya. kalau menurut saya akan berada tetap di tujuan utama, yaitu bekerja, menabung, dan membanggakan kedua orang tua. Jadi intinya mah ya kita berangkat ke Jepang itu juga nanti berimbas pada keluarga kita ya. Iya, Jadi keluarga kita juga nanti harkat derajatnya itu bisa terangkat teman-teman. Secara tidak langsung dengan kita bekerja di Jepang dengan penghasilan kita yang dibilang ya alhamdulillah lah di atas rata-rata ya, ya, ya. yang saya rasakan dulu di atas rata-rata, berimbas kepada nilai berimbas kepada perekonomian keluarga, otomatis kita juga derajat orang tua ikut terangkat ya kan. Iya, terangkat. Jadi mungkin kesempatan juga ya bagi anak muda itu, daripada susah-susah bekerja mencari kerja di Indonesia Indonesia yang kita tahu sendiri kan, kita angkatan mudanya sangat banyak, banyak sekali. nah lowongan kerjanya cuma sedikit gitu kan. Susah. Nah ini juga bisa jadi solusi buat teman-teman yang mungkin punya semangat lebih gitu kan, pengen merubah nasib, kita pengen membahagiakan kedua orang tua, juga pengen mempunyai masa depan yang lebih bagus lagi ke depannya, bisa teman-teman merencanakan pengen kerja ke Jepang gitu. Bagi teman-teman siapa saja yang mungkin nanti pengen berminat ke Jepang ya bisa nantilah tanya-tanya sama saya, sama Wildan juga, nantilah kita cantumkan di deskripsi ya nomor WA-nya biar kita bisa share, bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi teman-teman. Karena tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman pengen ke Jepang juga nanti salah masuk LPK ya kan, Ya, bukannya terbang ke Jepang malah habis duitnya teman-teman gitu. Jadi jangan sembarangan ya. ya, udah banyak kejadian Nah gitu. sudah banyak kejadian juga, kejadian yang cuman misalkan LPK abal-abal ya kan, belum mempunyai sertifikasi buat bisa mengirim ke Jepang. Nah itu juga harus hati-hati. Nah mungkin selanjutnya pengen bertanya lagi nih ke Wildan ini, karena mungkin pengen berangkat ke Jepang itu mungkin mempunyai sebuah harapan ya ke depannya, supaya mungkin adik-adiknya juga nanti bisa mengikuti jejaknya Wildan ya kan. Ya, Nah yang saya tanyakan itu mungkin gini teman-teman, karena yang saya rasakan itu ya begitu saya berangkat ke Jepang, apalagi kita meninggalkan orang yang kita sayangi ya. Kalau Wildan mungkin orang tua kan sama adik-adik pasti. Kalau saya dulu kan udah berumah tangga teman-teman, punya anak punya istri. Nah saya juga rindu juga teman-teman ya, sekitar 3,5 tahun lah minimalnya saya itu berangkat ke Jepang nggak balik kan. Nah buat Wildan saya mau tanya, kalau misalkan nanti berangkat ke Jepang nanti, apakah mungkin nanti Wildan mungkin kalau rindu pasti ya, pasti rindu kalau rindu pasti, keluarga. tapi yang mungkin yang saya pengen tekankan kalau nanti ke Jepang, semangatnya itu emang harus jangan padam. Karena kenapa teman-teman, di saat orang lain ya di Indonesia
misal ini mas sebagai contoh di Indonesia yang sedang hari raya kan merayakan ya. Ya, gitu. Nah kita di negeri orang kan sedang kerja teman-teman, di lain pihak keluarga di lain sisi gitu kan keluarga kita di sini sedang merayakan hari raya. Nah kita di negeri sana harus bekerja ya kan, Ya. otomatis kan itu membuat perasaan kita gimana gitu kan, Bimbang. sedih juga ya. Sedih juga. Nah itu harus dipikirkan juga kan, Ya, harus maksudnya bukannya apa-apa, itu juga harus menjadi motivasi buat kita supaya jangan apa namanya, kalau orang Sunda bilang mah jangan epesan teman-teman, jangan kalah sebelum bertarung gitu. Makanya kalau misalkan pengen ke Jepang jangan setengah-setengah ya, harus bener-bener kita tuh niatnya udah harus bener-bener 100% pol, jangan dikit-dikit nangis teman-teman atau anak mamah lah. Nah itu yang menjadi kendala nanti di Jepang. Karena kenapa? Karena Jepang itu negaranya yang mungkin bisa dibilang sangat disiplin dalam bekerja ya, tidak mau menau soal masalah kita keluarga atau masalah apa-apa. Yang penting orang Jepang itu kerja ya sudah kerja gitu. Makanya saya selalu tekankan kepada Wildan itu mentalnya harus dijaga, intinya mental. Kalau mentalnya udah kuat mau apapun juga insya Allah, ada masalah berat pun juga nanti di sana kita bisa menyelesaikan gitu. Nah mungkin selanjutnya yang saya ingin apa namanya tuh tanyakan kepada saudara Wildan itu kan, jadi pertama proses dari belajar sampai ke mau tes itu ya sekitar 6 bulan kurang lebih ya. Iya, 6 bulan persiapan, Jadi- menunggu sambil menunggu. Jadi pas begitu masuk KPK nggak instan juga kan, Nggak begitu instan. Wildan masuk langsung wawancara enggak juga kan, Enggak juga, proses pasti. pasti proses ada karena kita juga nunggu yang lebih senior juga kan, Iya. yang sudah lebih dahulu ada di sana kan, otomatis yang senior kita nunggu dulu berangkat baru giliran kita kan. Jadi jangan berpikiran teman-teman pergi ke Jepang itu cepat ya kan, Iya. karena kenapa? Karena proses itu ke Jepang itu memerlukan waktu kan. Nah kadang suka dukanya juga ada di situ. Begitu pas kita lagi menunggu pemberangkatan, namanya juga orang mau apa namanya, mau jadi orang insya Allah jadi orang sukses gitu kan, ada aja rintangannya kan. Pasti. Namanya yang tetangga, saya juga ngalamin kapan berangkat itu kan menjadi suatu ini apa namanya, suatu beban moral ya kan? Beban moral. Beban moral, tekanan buat kita, jadi kita merasa gimana gitu di tetangga ya kan. Tapi Iya. itu emang sebuah ujian yang nggak bisa dihindari kan. Yang penting kita fokus kan, Fokus. nanti So, kita buktikan aja ya kan, dengan hasil. dengan hasil kita nanti bahwa kita tuh benar-benar menjadi nanti orang yang berguna, menjadi orang yang bisa sukses juga kan. Nah mungkin ini juga buat edukasi buat teman-teman di sana, teman-teman di luar sana, mungkin yang muda-muda ya, Ya, buat mudah-mudahan. jangan apa namanya, jangan terpaku dengan satu tujuan saja. Maksudnya kalau memang ada kesempatan ya, mungkin ada kemauan, ada umur, lagi sehat, bisa dicoba kan, karena kesempatan tuh tidak datang 2 kali ya. Dulu juga Wildan sebelum waktu saya di Jepang, dia juga maksudnya nggak ada tujuan sama sekali buat pergi kan, Iya, nggak ada niatan. nggak ada niatan, karena teman-teman orang tuanya juga mempunyai usaha pangkas rambut kan. Ya, makasih. Jadi di tempat di daerah saya tuh emang terkenal pangkas rambut ya. Ya, Jadi begitu keluar sekolah kebanyakan itu langsung pergi ke pangkas rambut, pangkas rambut, ya kan. potong rambut. Nah ini pengen dirubah sama Wildan kebiasaan itu teman-teman. Jadi kebiasaan itu pengen dirubah sama Wildan, bahwa daripada kita ngikutin jejak orang tua kan, Jejak yang ada. jejak yang sudah dirintis sama orang tua, dia memilih pergi ke luar negeri. Kenapa? Karena yang pertama, kalau dia misalkan Wildan ngikut orang tuanya jadi pangkas rambut, otomatis dia sampai tua, sampai nanti bakalan seperti itu. Maksudnya tidak ada kemajuan. Beda kalau dia pergi ke luar negeri, kerja di sana, dapat modal kan, Yang mudah. bikin pangkas yang banyak lah, dia jadi bosnya kan. Jadi bos itu. Jadi nggak perlu dia yang capek-capek Capek-capek. kerja, orang lain yang kerja. Nah
jadi pola pikir itu mau Wildan rubah. Teman-teman dia juga cerita sama saya pengen merubah pola pikir masyarakat di daerah sana, bahwa dengan kita bekerja ke luar negeri itu intinya ke Jepang bisa merubah nasib juga. Teman-teman pengen juga nanti mempunyai usaha yang banyak, usaha yang berkembang menjadi besar, mungkin nanti bisa juga nanti ya beri bos pangkas rambut kan, Ya. dengan modal yang gede kita bikin yang banyak di kota-kota besar, kita bikin franchise kalau bisa ya kan, siapa tahu kan nasib orangnya kan. Ya. Ya, dan mungkin berawalnya dari sini gitu, tidak tahu nanti kedepannya jadi bagaimana, yang penting kita berusaha dulu kan. Berusaha Gitu, mencoba. Karena gini, orang yang pengen berangkat ke Jepang itu mempunyai nilai plus, mempunyai lebih. Yang pertama dari segi kemampuan, dia udah berbeda dengan yang lain. Yang kedua dari segi mental, nah sudah berbeda juga sama orang yang bekerja di Indonesia khususnya, karena ke luar negeri jelas membutuhkan mental yang kuat kan. nggak 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 bisa lembek. nggak bisa dipungkiri kan gitu. Karena gini teman-teman, di Jepang itu yang saya tahu, karena di Jepang itu negaranya sangat benar-benar disiplin dalam bekerja ya. Begitu kita masuk ke lingkungan kerja di Jepang itu tidak memandang kita itu orang mana. Kalau sudah bekerja di sana, otomatis kita udah sama rata sama orang Jepang. Kita nggak memandang orang asing, nggak memandang orang mana, orang Jepang, orang mana, sama teman-teman, kita tuh mempunyai hak yang sama karena kita resmi gitu. Makanya saya menganjurkan kalau misalkan pengen ke luar negeri, cobalah yang ikuti yang resmi, karena banyak kejadian yang tidak resmi itu nanti banyak kejadian yang kasihan lah kalau kita omongin di sini. Kalau resmi kan kita juga maksudnya di di backup sama pemerintah ya kan, nanti juga kalau ada masalah kita bisa mengadu ke yayasan, ke tempat kita dulu berangkat di sana. Di Jepang juga ada perwakilannya, jadi enak teman-teman kalau kita berangkat secara resmi. Mungkin ya sekian dulu lah teman-teman, kita bincang-bincang sama Wildan. Nanti mungkin kedepannya bisa juga podcast pas nanti Wildan mau berangkat ke Jepang teman-teman, mudah-mudahan ya. Mungkin minta doanya lagi lah supaya Wildan juga lancar dalam proses untuk berangkat ke Jepang teman-teman. Ya mungkin jangan lupa di subscribe, like and comment ya Wildan ya. Ya, subscribe, like, Yang share. mungkin jadi biar saya tambah semangat nanti mengedukasi juga kepada teman-teman. Ya sekian sajalah teman-teman ya, nanti kita lanjut di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.